Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini kita membahas tentang partisipasi, keterlibatan, atau yang lebih dikenal dengan turut menanggung beban atau berbagi beban dan sharing dari Bank Indonesia terhadap beban utang pemerintah. Sebenarnya begitu ya. Nah, kita sudah mengetahui secara umum, orang sudah mengetahui baik yang ikut kajian saya maupun yang membaca dari media massa, saya kira sudah tahu bahwa tahun-tahun belakangan ini, terutama sejak pandemi ini, pemerintah memiliki kesulitan fiskal. Kesulitan fiskal itu bahasa teknis ya. Kalau bahasa rumah tangganya ya kesulitan keuangan. Itu saya kira tidak ditutupi oleh pemerintah, meskipun bahasa-bahasa yang disampaikan adalah bahasa-bahasa teknis dan mencoba menyampaikan dalam perspektif yang masih optimis, tetapi saya kira kalau disederhanakan ya memang pemerintah sedang kesulitan keuangan. Nah, itu ditunjukkan oleh pendapatannya yang turun lebih rendah dari biasanya, sedangkan belanjanya lebih banyak dari biasanya. Nah, karena itu penyebab kesulitan keuangan itu umumnya dialamatkan kepada pandemi COVID-19. Tetapi kita sudah pernah mengkaji dalam ulasan-ulasan di sini, sebelum COVID-19 pun keuangan pemerintah itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Ya, begitu ya, tidak baik-baik saja itu sebutlah tidak fit begitulah kalau untuk menghaluskan, kalaupun tidak dikatakan kurang sehat, tidak fit. Nah, ketika pandemi datang dia menjadi sakit, susah, sulit, begitu. Nah, itu masih akan berlangsung di tahun-tahun mendatang. Ditunjukkan oleh besaran-besaran angka yang disajikan oleh pemerintah sendiri. Nah, yang sudah berlangsung kita sudah lihat bahwa pada tahun 2020 kemarin itu defisit. Defisit artinya pendapatan dibandingkan belanja itu kurangnya 956 triliun. Gambar biru itu, biru ketiga dari kanan. Itu jauh kan melompat dari tahun 2019 sebelum pandemi. Tapi saya sudah katakan tadi tidak baik-baik saja, lihat batang biru itu. Batang biru itu kan memang sudah agak tinggi di beberapa tahun belakangan dibandingkan tahun-tahun yang lampau. Jadi terlepas dari alasan pemerintah mengatakan ini digunakan untuk karena pemerintah rajin membangun dan seterusnya, itu soal lain. Tetapi soal catatan keuangannya pemerintah sudah mengalami hal-hal yang tidak terlalu kuat, tidak terlalu sehat, itu sudah 2-3 tahun terakhir sebelum pandemi. Nah, ketika pandemi bisa dikatakan menjadi kesulitan. Nah, 2021 yang sedang berjalan ini, pemerintah memperkirakan, outlook ya namanya, itu 961 triliun masih defisitnya. Ini hampir sama kan dengan tahun sebelumnya, malah lebih tinggi sedikit kan, 956 menjadi 961. Nah, kemudian di tahun yang depan direncanakan, jadi sudah tahu, sudah direncanakan, memang dihitung-hitung kita besok tahun depan akan defisit 868 triliun datang. Maka dalam bahasa sederhana ya pemerintah masih kesulitan dan sedang kesulitan dan masih akan kesulitan tahun 2022. Pendapatannya masih jauh dari belanjanya. Bagaimana di tahun-tahun yang lebih panjang lagi? 2023, 2024, 2025. Nah, pemerintah menyajikan proyeksinya. Mengapa demikian? Karena menurut undang-undang harus begitu. Pemerintah ketika menyusun sebuah anggaran, itu harus memiliki perspektif 3 tahun lagi ke belakangnya. Karena yang disusun adalah anggaran tahun 2022, maka pemerintah harus memiliki proyeksi, ya proyeksi perkiraan untuk 3 tahun ke belakang sampai 2025. Nah, akan tetapi memang berbeda dengan nota-nota keuangan. Nota keuangan itu kita sudah pernah belajar adalah dasar pemikiran APBN, naskah akademiknya lah.
itu tidak lagi terlalu sering menyatakan angka-angka yang eksplisit, lebih pada rasio-rasio kisaran, ya masuk akal lah karena situasinya tidak menentu. Nah, bahkan di nota keuangan yang sedang dibahas DPR sekarang ini, jadi DPR membahas RAPBN 2022 tahun depan ya, untuk ditetapkan menjadi APBN 2022, pemerintah menyampaikan dasar pemikirannya berupa naskah, namanya nota keuangan. Nah, dalam sewaktu menyusun nota keuangan, sebenarnya pihak DPR sudah dilibatkan, tetapi tidak diplenokan. Sebelum naskah itu, ada naskah pendahuluan, namanya kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2022, diajukan 12 Mei, sedangkan tadi nota keuangan pada setelah pidato presiden ya, Pak, diantarkan oleh presiden, berarti tanggal berapa, 16 atau 17 Agustus. Nah, gambar yang saya ambil ini adalah gambar dari camp PPKF. Kenapa saya tidak mengambil dari nota keuangan? Karena nggak disediakan angka rinci di sana. Biasanya ada. Nah, tapi dari uraian-uraian tidak jauh dari ini, karena memang asal-usulnya ini. Apa yang kita lihat dari gambar itu? Dari gambar itu, bagian diagram atas, tabel atas itu, saya potong, copy paste, ya saya potong salin, itu pemerintah memproyeksikan produk domestik bruto. Nah, kan kita publik ini kebanyakan tahunya cuma pertumbuhan ekonomi ya. Padahal pertumbuhan ekonomi itu adalah persentase dari perubahan nilai produksi domestik bruto. Cuma PDB dalam harga konstan. Sedangkan yang ditampak di tampilan ini adalah PDB atas dasar harga nominal. Ya berhubungan sangat erat. Nah, intinya adalah memproyeksikan PDB itu sama dengan memproyeksikan pemerintah kira-kira ekonomi ke depan itu dihitung secara besaran angka, berarti implisit ada pertumbuhan ekonomi di situ. Nah, berapa? Pemerintah membuat proyeksi yang business as usual, itu yang apa itu? Pink ya. Itu seandainya tidak dilakukan langkah-langkah yang bersifat reformasi. Ya, ini kan berarti jadi dasar pemikiran nih. Kenapa pemerintah perlu reformasi? Reformasi versi pemerintah. Nah, karena itu angka 2019 yang 15.832, satuannya triliun ya. 2020 15.434 itu sudah terjadi, itu sesuai angka BPS 15.832. Lalu tahun yang kemarin 15.434 triliun PDB nominalnya. 2021 yang sedang berjalan ini, nah jika tidak dilakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat reformasi, itu nilainya 16.532. Jika kebijakan-kebijakan reformasi yang dilakukan pemerintah mendapat hasil, maka bisa diangkat nilainya. Berarti kan PDB itu menunjukkan produk, jangan lupa ya, produk domestik bruto. Berarti kan ekonominya lebih bergairah, lebih menghasilkan. Itu lebih tinggi nilainya, 16.658. Ya, kita menunggu nanti berapa jadinya. Nah, di 2022 diproyeksikan lagi. Kalau reformasi tidak berjalan, tidak dijalankan, nilainya 17.913 dan seterusnya sampai 2025. Yang hijau muda menunjukkan pemerintah kira-kira menjanjikan lah. Kalau reformasi yang kami rencanakan, nah sebagian rencana reformasi itu diuraikan di nota keuangan, lalu di breakdown, diturunkan dalam anggaran 2022 nah, untuk minta persetujuan DPR. Nanti hasilnya antara lain adalah yang hijau muda itu. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kita mau tahu dengan cara menghitung beritu pendapatan berapa, belanja berapa. Nah, dibuatlah oleh pemerintah di bawah itu. Bahwa dengan proyeksi seperti PDB di atas, 2019-2020 sudah terjadi ya. Nah, 2021 sedang berjalan, 2022 ada murni perkiraan pemerintah. Nah, lalu yang di bawah itu, dengan besaran PDB yang seperti itu, pemerintah memperkirakan pendapatannya sekian, belanjanya sekian, defisitnya sekian. Nah, gitu ya. Berupa presentasi. Itu angka-angka pendapatan negara yang biru, belanja negara yang biru, defisit yang merah, itu adalah presentasi dari PDB. Presentasi dari produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto nominalnya
dikasih batas. Batas bawahnya adalah as usual tadi, yang misalnya tadi 2022 17.913, yang batas atas artinya kan optimis lah. Itu dengan reformasi 18.153 dan seterusnya. Nah, angka-angka ini sebenarnya bisa kita utak-atik kan. Utak-atik dengan maksud menilai kalau memang pemerintah memiliki proyeksi yang demikian, maka apakah turunan-turunannya dalam angka-angka belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, rencananya berhutang dan seterusnya itu sesuai nggak dengan rencananya sendiri. Kita menilai itu dulu. Nanti kalaupun sesuai dengan rencananya sendiri, kita juga bisa bicara menurut kita bagaimana. Nah, tetapi anggap saja ini rencana udah bagus lah ya, sudah diperhitungkan, memang pasti sudah diperhitungkan, mereka punya tenaga ahli. Tetapi tetap saja kita melihat kan yang merah itu defisit. Nah, kan tetap sampai ke depan defisit itu akan besar, gitu loh. Artinya sampai tahun 2025 pun masih akan ada kesulitan keuangan. Nah, dan yang merah itu sudah dibantu oleh proyeksi yang optimis. Nah, contohnya sebelah kiri itu tulisan yang sedang dibahas sekarang 2022. Menurut Camp PPKF yang diajukan bulan Mei, itu pemerintah menganggap di tahun 2022 nanti batas terbawahnya 17.913. Batas teratasnya 18.153 jika dilakukan reformasi. Tapi apa yang dilakukan oleh RAPBN? Ternyata RAPBN asumsi PDB-nya adalah 17.897. Bisa nggak dilihat? 17.897 itu lebih kecil dari 17.913. Lebih kecil dari batas bawah yang diramalkan. Artinya kan pemerintah tidak optimis. Nah, mudah-mudahan di make sense ya. Jadi ketika awalnya menyusun rencana 4-5 tahun di bulan Mei, digodok-godok sampai sini, pemerintah memproyeksikan bahwa setidak-tidaknya PDB 2022 itu 17.913. Kalau kemudian program-program yang kami rancang di nota keuangan RAPBN 2022 ini dijalankan, membangun ini, membangun itu, maka nilainya bisa lebih tinggi, 18.153. Itu kalau diproyeksikan pertumbuhan ekonominya bertambah. Ternyata ketika disusun, dapatlah angka yang di atas tadi disebut bahwa defisit tahun 2022 itu akan 868 triliun. Tadi nanti silakan dicek di atas ya kalau sudah dapat bahannya. Nah, itu kata pemerintah merupakan 4,85% dari PDB. Kan berarti kita bisa menghitung dong. Kalau 868 adalah 4,85% dari PDB, PDB-nya berarti 100 dibagi 4,85 kali 686. Dapat angka 17.897. Itu asumsi dari PDB, asumsi dari PDB yang ada di RAPBN 2022 hingga masih dibahas ini. Nah, kelihatannya ditetapkan, saya sudah ngintip-ngintip di Panja, mengintip dari kawan-kawan yang di Panja, itu ya tetap nggak berubah 4,85. Nah, maka timbul pertanyaan kan, loh, kenapa ini pemerintah membuat proyeksi yang lebih rendah dari ramalan pesimisnya? Jadi lebih pesimis dari pesimis. Kira-kira gitu ya. Oke, nggak apa-apa, karena mungkin kejadian-kejadian di terakhir-terakhir ini begitu menekan. Kalau begitu caranya, maka ke tabel yang bawah, masuk akal nggak? Kalau PDB-nya diproyeksikan lebih rendah dari perkiraan rendahnya, berarti harusnya pendapatannya masuk batas bawah. Make sense nggak? Ya udah tahu pendapatan nasional begitu, sementara pendapatan pemerintah itu kan terutama bergantung pada pajak. Pajak adalah bergantung pada PDB. Nah, tetapi yang terjadi adalah RAPBN yang diajukan itu 1.841. Bahkan saya sudah ngintip juga, dinaikin lagi 5 triliun dalam pembahasan menjadi 1.846. Berapa batas bawah diproyeksi yang di dokumen pemerintah sendiri? Ya mudah, dicari yang 2022 itu, batas bawahnya itu adalah 14,69. Agak sulit mungkin Satwa nyarinya. 2022 belanja negara ada angka 14,69 di tengah. Itu artinya kan batas bawah
14,69 tersebut dikalikan dengan 17.913 yang bawah, yang perkiraan PDB, dapatnya adalah 1.827 triliun. Itu sudah dengan perkiraan PDB 17.913, padahal perkiraannya kan sedikit di bawah itu. Nah, maksud saya begini, bagaimana pemerintah tahu PDB-nya itu menurut mereka sendiri akan lebih rendah, tapi pendapatannya tetap diasumsikan tinggi, lebih tinggi dari itu. Nah, itu namanya tidak atau kurang lah, kalau karena tidak jauh ya, tapi tetap kurang realistis. Karena itu selisihnya sekitar 20 triliun. Nah, pendapatan begitu. Nah, begitu juga dengan belanja. Ibaratnya kalau sudah tahu pendapatan begitu, maka belanja juga mengikuti batas bawah. Sepakat ya? Jadi kalau kita sebagai rumah tangga mengetahui bahwa pendapatan kita kira-kira segini, ya kita coba ngerem sebagian belanja, pokoknya menyesuaikan lah. Yang terjadi tidak, belanjanya mengikuti batas, bukan batas bawah. Batas bawahnya 2.632, belanjanya direncanakan 2.709. Bahkan menurut kesepakatan yang sedang dibicarakan sekarang ini adalah 2.714. Dan seterusnya. Saya ini hanya untuk ngambil contoh 2022, 2023 kan belum dibuat. Yang penting dengan cara menghitung seperti ini, memakai angka-angka rencana pemerintah sendiri, kemudian mereka putuskan sendiri dalam dokumennya, itu pemerintah masih akan kesulitan fiskal. Pendapatan dengan belanjanya masih jauh, defisitnya masih besar. Kalau defisit masih besar, artinya pemerintah masih butuh mengutang dalam jumlah yang cukup besar di tahun-tahun mendatang. Itu ya. Nah, ditambah lagi, ada tambahan baru lagi. Pemerintah butuh utang bukan hanya untuk defisit. Kenapa? Karena pengeluaran pemerintah itu tidak hanya belanja. Jadi pemerintah memiliki dua jenis pengeluaran. Satu jenis pengeluaran disebut belanja. Sebutlah belanja itu adalah belanja yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban. Belanja barang, belanja jasa, belanja modal itu barang yang tahan lama, dan seterusnya. Ya belanja dapat barang atau dapat jasa. Nah, itu sudah selesai. Yang namanya ada hak dan kewajiban itu mengeluarkan duit, tapi besok dapat lagi, karena itu misalnya membeli utang atau investasi. Begitu juga dengan menerima. Menerima itu pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, migas, dan seterusnya. Kalau sudah dapat, kita tidak harus mengembalikan itu pendapatan kok. Tetapi kalau pendapatan, penerimaan bukan pendapatan yang berasal dari utang, kita terima duit, tapi bukan pendapatan, karena ada kewajiban mengembalikan di kemudian hari. Nah, secara teknis dihitung-hitung, maka pemerintah selain belanja itu melakukan pengeluaran pembiayaan. Karena itu berutangnya jadi dua sebabnya. Satu sebab defisit, dua sebab membiayai pengeluaran yang bukan belanja, terutama investasi. Maka dibutuhkanlah utang, defisit ditambah pengeluaran. Di slide berikut coba lihat. Nah, slide berikutnya ini menunjukkan bahwa defisit pembiayaan utang itu artinya jumlah utang yang diinginkan oleh pemerintah kalau sudah terjadi sampai 2020 sudah terjadi realisasi namanya, 2021 yang sedang berjalan yang diperkirakan oleh pemerintah sendiri, 2022 itu adalah yang sedang dibahas DPR, diajukan oleh pemerintah. Nah, kita sudah baca sama tadi defisitnya sampai dengan di belakang tadi 961, 868, 947, itu 947 itu sebetulnya 956 itu. Itu belum LKPP itu. Nah, kurang lebih ya. Nah, tetapi kalau kita lihat orange di atasnya di 2020 berutangnya banyak, 1.229, jauh daripada defisit. Di 2021 yang sedang berjalan ini juga begitu. 961 tapi ngutangnya lebih dari itu 1.026 triliun. 2022 defisitnya 868 tapi butuh berutangnya 973. Masuk akal ya? Karena ada pengeluaran lain yang bukan belanja. Untuk memastikan saja bahwa pemerintah sampai tahun depan itu betul-betul masih sangat kesulitan keuangan. Sedangkan 2023 sampai 2025 mungkin kata-kata sangatnya bisa dicabut. Masih kesulitan. Kalau rencana pemerintah berjalan. Jadi kalau rencana berjalan saja itu masih kesulitan. Kalau tidak berjalan akan sangat kesulitan. Tapi tahun depan berjalan tidak berjalan masih sangat kesulitan. Nah, masih butuh utang yang sangat besar. Nah, sumber dari pemerintah berutang itu kan memang secara prinsip ada dua. Yang satu adalah pinjaman, loan.
terutama pinjaman luar negeri, itu biasanya pinjaman untuk proyek maupun pinjaman untuk program kepada negara, kepada lembaga internasional, atau kepada konsorsium negara. Jadi bisa kepada World Bank, bisa kepada ADB, itu sebagai kepada internasional. Kalau negara ya bisa ke Amerika, bisa ke Cina, bisa ke Singapura, ke Jepang. Nah, tetapi utang kepada yang berbentuk loan, berbentuk kepada para pihak itu, kecenderungannya adalah stuck. Stuck itu artinya begini, kalau mau berutang rencananya kira-kira tahun 2021 yang berjalan ini kurang lebih 120 triliun berutangnya, kebetulan membayar di tahun 2021 ini atas pinjaman yang terdahulu juga sekitar itu. Bahkan lebih banyak membayarnya, sehingga bersihnya adalah neto namanya kan, itu dalam hal pinjaman sebetulnya ya gali lubang tutup lubang biasa saja, utangnya tetap aja, karena utang baru dengan utang lama selisihnya tidak jauh. Yang betul-betul diandalkan sebagai sumber pembiayaan, yang disebut pembiayaan kan, maksudnya sumber untuk membiayai tadi defisit dan membiayai investasi, itu adalah dari surat berharga negara. Ini surat utang itu artinya, namanya macam-macam berubah-ubah. Kenapa disebut surat berharga negara? Antara lain untuk mengakomodasi ada surat berharga negara syariah yang secara fikih tidak boleh disebut utang misalnya kan, hingga dibuatlah istilah surat berharga negara, terdiri dari surat utang negara dan surat berharga negara syariah. Masing-masingnya ada lagi beberapa jenisnya, tapi untuk keperluan analisis tidak apa-apa lah ya, kita sebut aja ini surat utang sebenarnya, surat berharga negara. Nah, apa yang kita lihat? Kita lihat, saya sajikan itu data dari 2016 sampai 2021 penerbitan. Jadi penerbitan kan adalah berutang. Jadi bahasa kerennya oleh pemerintah disebut penerbitan SBN. Kalau bahasa pokrolnya, bahasa kasarnya ya pemerintah berutang, nerbitin surat dibeli orang berarti berutang kepada yang beli. Nah itu akumulatif itu artinya ketika bulan Januari misalnya nerbitin 50 tercatat, ketika bulan Februarinya 75 berarti sampai bulan Februari itu 50 tambah 75 125. Ketika bulan Maretnya misalnya 75 lagi berarti 200. Itu namanya akumulasi ya, makanya grafiknya naik. Anda lihat aja warnanya itu, warna tahunannya. Nah, yang di ujung Desember itu berarti selama setahun itu pemerintah berutang berapa? Nah, berutang berapa melalui SBN, ya kan? Melalui SBN. Itu yang paling bawah itu tahun 2016 651 triliun. Tahun 2017 naik jadi 719 triliun. Tahun 2018 naik menjadi 775 triliun. Tahun 2019 naik jadi 903 triliun. Dan pada tahun 2019 itu Desember nggak nerbitin sampai November aja, tapi pokoknya total setahunnya jadi 903 triliun. 2019 loh. Ini untuk menjawab saja bahwa sebelum pandemi pun memang kecenderungan berutangnya kan bertambah tiap tahun. Ini kan dari sumber data DJPPR Kementerian Keuangan. DJPPR itu Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan. Jadi kayak toko obat itu lah kalau Jalan di Maluku. Dahulu Dirjen Pengelolaan Utang. Jadi nama keren ini sudah 2 periode ini. Nah, tahun 2020 melompat karena ada pandemi ya. Itu menjadi 1.533. 2021 yang sedang berjalan hijau kan belum sampai itu. Baru sampai September pertengahan. Yang saya kasih angka hijau itu sampai Agustus 2021 854. Kesannya lebih sedikit dari tahun kemarin. Tetapi berdasarkan perencanaan nampaknya akan dikebut September, Oktober, November akan dikebut sehingga di ujung Desember nanti angkanya nggak jauh dari 1.533 tadi. Karena kenapa saya tahu begitu ya dari angka APBN di atas tadi. Atas dasar perkiraan pemerintah sendiri. Di ujung nanti ya 1.500 sampai 1.550 triliun tahun 2021. Bagaimana 2022 kalau kita gambar? Ya akan segitu lagi, paling jauh 1.400. Tapi tidak ke 1.500 lagi. Tiap tahun begitu. Nah persoalannya ini kan 1.500 triliun itu sebagiannya dipakai untuk menutupi defisit, dipakai untuk menutupi apa tadi? Pembiayaan, pengeluaran biaya investasi, dan jangan lupa dipakai juga untuk membayar utang lama, SBN lama. Makanya disebut SBN neto.
Kalau disebut SBN neto 1.000 triliun, itu berarti di sini menerbitkan 1.533, berarti yang 533 dipakai untuk bayar SBN yang jatuh tempo, yang sudah harus dilunasi. Nah, dengan grafik ini sama kesimpulannya tadi kan, bahwa pemerintah sebelum pandemi itu sudah mulai suka menambah utangnya dan tertekan. Ketika pandemi sangat tertekan, lompat. Nah, ketika pandemi mungkin sekarang mulai sedikit mereda, ya tekanan masih. Karena kan ekonomi tidak segera pulih, yaitu malamnya lah, orang dari sakit itu kan tidak bisa tiba-tiba sembuh. Sementara utang kan sudah terlanjur, bunga sudah terlanjur, ya terus saja berutang. Gitu. Nah, sudah begitu ya kondisinya SBN kita. Nah, sekarang ini tadi kan SBN ini kan ada yang pegang nih, diterbitkan, ada yang membeli. Nah, yang membeli itu bagaimana posisinya? Nah, secara akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, adalah gambar, saya kutipkan aja supaya enggak. Karena kalau saya olah grafik itu nanti ada yang bertanya-tanya, jangan-jangan Pak Walil grafiknya tadi salah naruh gitu kan. Karena olahan saya tadi di atas. Ini sekarang saya potong saja dari publikasi Kementerian Keuangan di JPPR lagi. Ini publikasi tanggal berapa ya kemarinnya? 14 September. Besok 29 September ini baru diupdate. Ya. Jadi tiap 2 minggu dia terupdate. Jadi hari ini belum ada update. Nah, ini khusus informasi tentang surat berharga negara dalam rupiah atau SBN domestik. Nah, jadi kalau disebut SBN domestik itu sama dengan surat berharga negara berdenominasi rupiah. Kalau ada kata-kata tradable itu artinya yang diperdagangkan. Kenapa ditekankan gitu? Karena ada yang tidak diperdagangkan. Jadi ada yang dipegang Bank Indonesia yang tidak diperdagangkan terkait dengan itu yang ribut-ribut itu. Ada terkait dengan BLBI di masa lalu rekap. Tapi nilainya kurang lebih saat ini jangan bicara masa lalu, itu kurang lebih sekitar 120 triliun. Itu nggak dibicarakan. Yang dibicarakan adalah surat berharga negara yang bisa diperjualbelikan. Diperjualbelikan artinya bisa berpindah tangan. Bisa berpindah tangan. Beda nih kalau tadi kita ngutang ke Jepang, kita ngutang ke ADB, itu ada kepada IDB, ya, IDB, Islamic juga kita punya, itu tidak bisa dipindahkan karena berutang kepada para pihak. Kalau ini berutang kepada surat, tergantung suratnya itu terakhir dipegang siapa, itu namanya bisa diperdagangkan. Nah, nilainya total kanan bawah dari tabel itu per 14 September 2021 4.395 triliun, ya. Nah, tadi sudah saya ingatkan yang tidak bisa diperdagangkan kurang lebih 120 atau 130 triliun, saya belum presisi ya. Lalu yang berupa valuta asing, dolar kah, euro kah, Jepang kah, itu kalau saya tidak salah kurang lebih sekitar 1.000 triliun. Nah, di antara yang rupiah ini yang 4.395 triliun berarti total ya, yang belum dilunasi, yang masih outstanding, itu siapa pemiliknya? Nah, itu Anda bisa baca di tabelnya, bisa dari gambar yang dibuatin itu, yang kiri bawah itu. Kiri bawah yang ada 15,12, ada 33,30, ada 51,58. Berarti kalau disederhanakan, itu yang bank dan institusi pemerintah. Nah, ini uniknya ya, disebut government institution, institusi pemerintah. Sebenarnya Bank Indonesia. Jadi itu 15,12 itu Bank Indonesia. Nah, di dalam bank yang 33,30 ada Bank Indonesianya juga. Jadi ditotalkan aja itu bank dan Bank Indonesia itu dah 48% ya, 15,12 ditambah 33,48. 48,42% itu bank dan Bank Indonesia. Sementara yang bukan bank 51,58. Nah, di antara yang bukan bank itu ada asing, ada mutual funds, ada individu, dan ya gitulah, ada asuransi, ada dana pensiun. Nah, kalau mau rincian angkanya di tabel, kalau mau presentasinya di gelombang-gelombang di kanan itu. Nah, kita lihat asing. Jadi pihak asing yang memiliki surat berharga negara domestik, ya nggak termasuk yang dolar ya,
itu sebesar 22,30% dari total 4.395 tadi. Berapa nilainya? Nah, lihat aja di tabel itu ada 980 triliun. Nah, sementara bank dengan Bank Indonesia bisa dipecah. Nah, di atas itu ada Bank Indonesia gross. Gross itu berarti dia baik sebagai, ya itu teknis lah, nanti kita bisa diskusi di slide belakang. Yang penting yang dipegang Bank Indonesia itu kurang lebih adalah 22,76%. 1.000 triliun, sedikit di atas asing tadi. Nah, maka yang dipegang oleh bank selain Bank Indonesia adalah 1.463 dikurangi 1.000 ya. Jadi kurang bukan. Berapa itu? Waduh, saya nggak bawa grafiknya. Kurang lebih sekitar 800 triliun bank ya. Nah, lalu yang lain-lain bisa dilihat rinciannya. Termasuk yang belakangan sempat dihebohkan, individu-individu yang sekarang ngutangi. Mohon maaf ya, ini para buser, saya diemin aja itu membantah di Twitter saya. Nggak usah khawatir, karena ini yang mengutang itu adalah ibu-ibu, dan ibu-ibu dapat bunga dari itu. Jadi ini akan dibelanjakan. Nah, angkanya begitu tuh, individual. Itu hanya 192 triliun individu itu dari 4.395. Memang meningkat jauh dibandingkan sebelum pandemi yang hanya berapa itu? 81. Jadi naiknya memang lebih dari 100%. Nah, tetapi ya belum signifikan. Kita beda dengan Jepang misalnya. Yang individu yang pegang bisa sampai 30-an%. Ditambah bank sentralnya. Intinya yang saya ingin sampaikan di grafik ini ya strukturnya begitu. Bank Indonesia, bank-bank asing, lalu beberapa perusahaan keuangan, asuransi, pensiun. Nah, yang menarik adalah kalau Anda lihat tabel itu ke kirinya, ke tahun-tahun 2017, 2018, 2019, 2020 kan sudah pandemi. Apa? Bank Indonesia di akhir 2019, atas ya, atas baris ketiga Bank Indonesia gross yang tadi kita sebut 1.000 triliun atau berapa tadi 22,76%. Pada akhir 2019 Bank Indonesia tuh hanya punya 273 triliun. 1,5 tahun yang lalu. Sekarang punya 1.000 triliun. Berarti dia kan bertambah kurang lebih 730 triliun. Bungkus ya. Nah, bank juga begitu. Bank itu bertambah juga sangat pesat di luar Bank Indonesia. Lihat aja di angka di atasnya itu dari 581 berkembang menjadi 1.462, dikurangi kepemilikan Bank Indonesia 400, berarti sekitar 1.000 triliun ya. Nah, sementara asing. Nah, asing orange itu yang merah tengah-tengah itu. Ya, merah. Di akhir 2019 1.061 triliun. Sebelum pandemi ya, sekarang 980 triliun. Nah, nilainya kan turun. Pada saat yang bersamaan, totalnya naik. Paling bawah, Pak Sabto. Desember 2019, 2.752 triliun, karena tadi kita sudah melihat grafik di atas bahwa pemerintah butuh anggaran, menerbitkan SBN, berutang, maka totalnya sudah 4.395 khusus SBN rupiah. Ya, tidak termasuk falas. Berarti kan si asing ini kalau secara statistik tidak ada yang beli yang baru. Kalau dia beli yang baru, jual yang lama. Artinya dia nggak nambah kan. Saya sebutlah itu asing wait and see kan. Ya dia nggak pergi karena nilainya tetap, tapi juga nggak beli. Beli maksudnya bukan nggak beli ya, ya beli baru, jual lama, total bersihnya sama. Akhirnya surat utang yang tadi diterbitkan bertajam-tajam tadi, yang beli adalah terutama adalah bank dan Bank Indonesia, ditambah dana pensiun nambahin sedikit, dana mutual funds nambahin sedikit, dana asuransi nambahin sedikit. Nah, individual nambah 2 kali lipat, tapi nilainya sedikit. Nah, maka kalau kita lihat grafik yang berikutnya, nah itu kebaca lagi di grafik berikutnya, yang bahwa asing itu kan tiap bulan melakukan jual dan beli terhadap SBN, mau SBN yang baru terbit maupun SBN yang lama. Di grafik berikut Pak Sabto, nah namanya itu adalah yang kanan ya, itu net jual apa net beli gitu masuk atau, nah kalau dilihat yang
di bawah itu namanya net jual ya, keluar gitu loh, berkurang. Nah, kalau dilihat itu di total selama dari September 19 sampai sekarang, apalagi dari Januari 2020, ya berkurang sedikit itu antara yang atas dengan bawah itu. Ini adalah rincian dari tadi yang dari 1.000 menjadi 980 tadi. Cash flow-nya itu begini. Nah, saya ulangi kesimpulannya dari soal ini. Pihak asing masih tampak wait and see selama lebih dari 1 tahun terakhir ini untuk maukah membeli atau tidak surat berharga negara Indonesia. Kalau bahasa kasarnya mau ngutangi atau tidak, dia wait and see. Dibilang nggak ngutangi ya ngutangi, tapi dibilang ngutangi ya kok ya ngutangi sambil jual. Nah, tidak ada dana yang masuk. Dan ini sudah berlangsung setahun lebih, maka pemerintah mungkin khawatir, ini apakah di 2022 keadaannya masih begini juga? Kalau masih begini, berarti setiap SBN baru yang mau diterbitkan, itu nggak bisa diharap nih asing. Sulit diharap, kalau tidak bisa ya enggak juga, harapan selalu ada, tapi angkanya begini. Nah, jangan lupa, pemerintah sendiri sudah ngomong, banyak negara sedang kesulitan, banyak pemerintahan defisit, banyak pemerintahan cari utangan. Loh, kalau begitu kan bukan berarti tetangga kita susah lalu kita jadi enak, kita susah, tetangga susah, kita jadi lebih susah, nggak bisa minta bantuan dia. Nah, gitu logikanya. Nah, yang lebih buruk lagi adalah tabel kiri. Kita ini jual utang, berutang sudah memiliki bunga yang cukup tinggi dibandingkan orang lain. Jadi kita diutangi dengan membayar biaya yang lebih tinggi dari banyak negara. Nah, itu angka yang 6,16 itu kondisi terkini untuk surat utang 10 tahun. Bandingkan aja dengan yang lain. Nah, dengan Hong Kong 1,2. Dengan Cina 2,89. Dengan Jepang 0,05% per tahun ya. Nah, toh dengan Vietnam paling bawah 2,08, dengan Thailand 1,68, dengan Singapura 1,42. Nah, yang agak juga tinggi adalah Filipina. Tapi nanti dulu dia 4,15, masih selisih 2%. Nah, sederhananya kalau kita punya utang 1.000 triliun dengan selisih 2%, itu berarti kita membayar lebih banyak 20 triliun. Kalau dengan yang 2%, kita lebih banyak, hitung saja sendiri. Nah, maksudnya adalah kita diberi utang sudah harus membayar dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, kalau kita pengen orang ke sini, nggak ke Vietnam, nggak ke Thailand, nggak ke Singapura, nggak ke Amerika Latin. Amerika Latin agak dekat dengan kita tuh, berhasil mirip dengan kita. Tapi dengan tetangga inilah, kita mau gimana supaya orang mau ngutangi kita? Nah, kita berarti kan akan nawari bunga yang lebih tinggi. Tapi jangan lupa, ketika kita nawarin yang lebih tinggi juga hasilnya masih wait and see mereka. Nah, karena itu di APBN 2022 ditaruh asumsi 6,8. Jadi di atas 6,16 sudah berniat pemerintah. Mau tidak mau nih harus naikin bunga SBN, bunga utangnya supaya orang mau ke sini. Tapi belum tentu mau juga. Itu ya. Nah, kalau sudah begitu, ada ciri-ciri lain di slide berikut. Nanti kita jelaskan dulu. Karena bagaimanapun yang bisa membeli SBN, yang bisa ngutangi utama itu, tadi saya ulangi sekali lagi, adalah di luar BI dulu ya, adalah asing, kemudian bank, ya bank-bank umum itu loh. Bank kan dapat duit dari masyarakat, sebagian disalurkan ke kredit, dia juga punya modal sendiri, ya sebagiannya diberikan ke SBN. Nah, asing, bank, lalu asuransi, lalu pensiun. Tapi asuransi dan pensiun ini udah wow, karena kondisi industri mereka juga ngepas sekarang, sehingga peningkatan yang dilakukan dia selama akhir-akhir ini itu sudah memindah dari portofolio di lain dipindahkan ke SBN, mau dipindah kemana lagi, orang dia kelolaannya segitu saja. Individu setelah memindahkan 100 triliun, individu mana lagi? Nah, ya nggak tahu sih, bisa saja kalau tiba-tiba pemerintah bisa membujuk orang mengambil duitnya dari luar negeri dibawa ke sini dibeliin SBN, tidak tahu. Tapi secara statistik sementara ini itu tidak signifikan. Nah, yang ini untuk memberikan sinyal lagi, pemerintah suka mengatakan bahwa asing ini masih percaya karena mereka memegang SBN yang bertenor panjang. Bertenor panjang itu jatuh temponya panjang. Sederhananya gini, kalau orang mau ngutangi kita 10 tahun, itu berarti dia percaya umur kita lebih dari 10 tahun. Kalau dia mengutangi kita yang membeli surat utang kita 25 tahun, itu berarti dia percaya kita masih berlanjut.
Kan itu gampangannya, artinya kita kredibilitasnya ada lah. Dibanggakanlah itu. Tetapi ketika yang dipakai oleh pemerintah, biasanya orang pakai umur 10 tahun, pemerintah suka pakai angka 5 tahun sekarang. Nah, saya pakai kebiasaan pemerintah dulu aja sebelum sekarang. Pakai yang 10 tahun itu gambarnya. Gambarnya yang biru, yang kiri dulu ya, bahwa si asing tadi punya 980, anggap aja 1000 ya. Itu dia terdiri dari surat utang yang temponya berbeda-beda jatuh temponya. Nah, yang dia pegang di atas 10 tahun ke atas berapa? Dahulu asing memegang hampir separuh tuh, 45%, 44%. Belakangan memang menjadi 38, sebelum pandemi 35. Ya, artinya yang 65% dia pegang yang di bawah 10 tahun. Tapi kesininya dia kurangi, dan Agustus 2021 akhir dia hanya pegang yang di atas 10 tahun itu 28%, berkurang. Aduh, kalau saya pakai bacanya dengan bahasa yang buruk agak rawan ya. Artinya mereka jangan ngutangi yang tahunnya lama-lama belum karuan gitu loh. Nah, ini sih belum ekstrim karena turunnya masih lama, tapi turun kan begitu. Yang kanan itu yang bulanannya saya buat tuh. Dari bulan ke bulan selama 2021. Jadi ada dua masalah kita tuh dengan asing ini. Kita sudah kasih bunga tinggi, mereka belum masuk meskipun tidak pergi. Jadi bunga tinggi yang diberikan itu hanya berhasil menahan tidak pergi. Kemudian terjadi pergeseran tenor. Mereka mulai menukar itu ya ada teknisnya lah ya, menjadi memegang yang 5 tahun, 2 tahun, setahun gitu loh. Meskipun belum ekstrim, tapi digeser nih dari yang di atas 10 tahun ke bawah 10 tahun. Kalau nanti mereka banyak pegang yang di bawah 5 tahun, ya kita harus sudah pasang kuda-kuda. Tapi setidak-tidaknya, bolehlah saya berpendapat bahwa dari data-data ini, asing ini benar-benar, saya ulangi sekali lagi, wait and see. Dia masih mau lihat perkembangan fiskal Indonesia, dia masih mau lihat perekonomian Indonesia, dia masih mau lihat rating Indonesia, dan masih mau lihat apakah pemerintah Indonesia seperti sebelum-sebelumnya, good boys, tepat waktu bayar utang, tepat waktu bayar bunga utang, apakah terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Itu yang dia tunggu. Nah, sehingga saya buat kajian dulu kan, bahwa ada risiko gagal bayar, bukan bangkrut ya, gagal bayar itu beda dengan bangkrut. Nah, begitu ya. Nah, akhirnya satu pihaklah yang kemudian diharapkan oleh pemerintah menjadi bantuan terakhir dan lama-lama menjadi paling diandalkan. Tersebutlah namanya Bank Indonesia, Bank Sentral. Begitu asal-usulnya. Asing sudah wait and see, bank sudah beli, tapi kan ya sudah perusahaan keuangan, ada asuransi, ada ini tetap nggak bisa ngabisin surat utang yang mau dijual pemerintah. Nah, dan memang di banyak negara terjadi begitu. Kita juga harus fair. Di banyak negara mengalami kesulitan yang serupa dengan Indonesia. Banyak negara lalu buat pola yang belinya adalah bank sentralnya, sebagian dari surat utang pemerintahnya. It's okay. Tahun 2020, apalagi pas pandemi. Jadilah itu. Tapi di kadang yang saya agak sedikit, mohon maaf, agak sedikit kadang kesel itu, udahlah itu kok dibungkus-bungkus dengan berbagi beban sharing, burden sharing. Itu intinya adalah Bank Indonesia mengutangi pemerintah. Seperti itu. Nah, dari 273 di akhir Desember 2019, di akhir Desember 2020 menjadi 874. Berapa kali lipat itu? 3 kali lipat ya, bukan. Nah, naik ya, dari 2,73. Dan secara persentase dari 9,93% terhadap total SBN domestik yang diperdagangkan menjadi 22,60. Dan 874-nya harus Anda tambahkan 120 ya yang tidak dapat diperdagangkan. Jadi Bank Indonesia itu punya banyak. Grossnya 1.000 triliun lebih. Ini Desember loh ya. Desember 2020 ke 24 September yang paling kanan 1.000 triliun. Naik terus kan. 1.000 ditambah 120. Jadi Bank Indonesia itu punya SBN sekitar 1.122 triliun, kurang lebih segitu. Ini yang dibicarakan 1.000 yang hijau itu. Ya. Kenapa ya? Tadi karena asing nggak banyak beli, bank sudah mulai ya sudah segitu, nggak bisa ditambah-tambahin lagi. Nah, begitu. Dahulu
saya feeling sekali lagi juga kita nggak boleh tidak adil juga. Kebijakan bahwa bank sentral membackupi fiskal pemerintah itu dilakukan oleh banyak negara, bahkan negara maju. Jadi itu adalah sesuatu yang lazim. Tetapi pada umumnya mereka berlangsung pada tahun 2020 dan sebagian 2021 sudah mulai berangsur-angsur mereda. Itu yang disebut antara lain, meskipun tidak persis sama ya, tidak persis ya, tetapi yang disebut tapering off kayak gitu-gitu oleh Amerika atau di tempat lain, mengurangi kuantitatif easing dan semacamnya, itu sebetulnya adalah udah pemerintah bank sentralnya sudah mau mengurangi dosisnya. Nah, kita masih nih semula kesepakatan dilakukan bahwa itu semula hanya untuk 2020, diperpanjang 2021. Nah, ini sedang disepakati diperpanjang sampai Desember 2022. Skema itu teknis ya. Memang ada teknis satu, skema namanya surat kesepakatan bersama satu, lalu surat kesepakatan bersama dua, dan belakangan surat keputusan bersama 3 yang akan dilaksanakan sampai 31 Desember terhadap Bank Indonesia. Nah, mari kita setback sedikit. Nah, sebelum kembali ke angka-angka. Bank Indonesia itu apa sih menurut perundang-undangan? Ya toh? Jangan menurut seharusnya ya bukan menurut textbook, ya menurut yang berlaku aja. Nah, menurut undang-undang di Indonesia, tugas Bank Indonesia itu 3, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Undang-undang Bank Indonesia ya, sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir tahun 2009, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, lalu mengatur dan mengawasi bank. Kemudian ada OJK. Belakangan ada OJK, sebenarnya sudah dipesankan lama, tapi realisasinya baru sekitar 10 tahun. Maka tugas nomor 3 itu dibagi 2. Mengatur dan mengawasi bank secara mikro banking, regulasi, apa segala macam, disebutnya mikroprudensial, itu OJK. Tapi yang makro tetap BI, jadi batas giro wajib minimum. Jadi kalau bank punya duit berapa, dia harus naruh berapa. Kemudian dia kalau kesulitan duit boleh pinjam ke Bank Indonesia. Kalau dia kebanyakan duit boleh naruh. Itu namanya makroprudensial. Itu tetap Bank Indonesia, bukan OJK. OJK itu peraturan kredit, syarat-syarat, mau mengikuti standar internasional BESL, itu adalah OJK. Melakukan teguran OJK. Nah, prinsipnya Bank Indonesia itu begitu. Nah, pada tahun 2020, jadi nggak ada sebetulnya secara langsung terkait dengan fiskal, gitu loh maksud saya. Nggak ada kan? Nggak ada, misalnya ada tugasnya adalah membantu mengamankan keuangan pemerintah, itu nggak ada. Secara eksplisit nggak ada. Nah, nanti diada-adakan. Ya, memang tidak melanggar hukum sih masalahnya, tapi tidak ada kan tugas eksplisitnya. Bahkan itu yang dimaksud, bahwa Bank Indonesia ini jangan ngurusi fiskal. Fiskal tanggung jawab pemerintah. Bagaimana pemerintah mengelola uangnya agar sustain, berkesinambungan, tidak banyak utangnya, bukan berarti nggak boleh ngutang. Kemudian juga mengatur pendapatan, mengatur belanja yang mampu memberikan layanan publik yang optimal, melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan seterusnya. Itu urusan pemerintah, urusan BI adalah ini. Nah, tapi tahun 2020, marilah kita bertoleransi dulu, ini kesulitan, sehingga semua instrumen negara termasuk Bank Indonesia bolehlah diminta bagaimana nih semua harus bahu-membahu. Nah, maka Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan, dan kebijakan Bank Indonesia ini juga saya ingin katakan sekali lagi lazim di banyak negara pada tahun 2020. Jadi nggak ini juga nggak mengada-ngada juga, kadang mengada-ngadanya itu kan di bagian rinciannya. Kalau soal narasi umumnya ya benar begitu. Nah, Bank Indonesia melakukan stimulus kebijakan moneter. Stimulus itu begini, pada prinsipnya Bank Sentral itu bisa melakukan kontraksi, bisa melakukan ekspansi. Kontraksi itu artinya dia mengurangi duit yang beredar, apapun bentuk duit itu. Kontraksi kalau menstimulus, mendorong, dia menambahi. Nah, prinsipnya begitu. Nah, karena perekonomian lagi sulit di mana-mana, Bank Sentral mengambil kebijakan ekspansif, semua memberi stimulus kebijakan moneter. Bagaimana perekonomian dikucuri dana agar bisa bergerak. Situasi sulit kok. Nah, teknis yang disebut, nah ini silakan dipelajari nanti. Teknis menurunkan BI 7 days reverse repo rate, itu yang suka diumumkan tiap bulan itu. Terendah sepanjang sejarah. It's okay, ini acuan ya. Karena dengan begitu, maka bank bisa menurunkan bunganya.
Lalu yang penting Bank Indonesia ini sebenarnya melakukan injeksi likuiditas. Bagaimana caranya? Nah, dua kan tadi kan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Nah, di sini disebutkan angka. Ini khusus tahun 2020 loh ya, jangan dikaitkan dengan 2021 tadi. 720 triliun itu jadi berbentuk antara lain selain membeli SBN yang sudah kita jelaskan tadi adalah kan dia ngatur nih aturan bahwa bank itu harus naruh duit berapa. Nah, itu dikendori sehingga bank bisa pegang duit. Begitu juga dengan kalau bank itu mau pinjem ke Bank Indonesia, bisa juga, tapi minimal ini sehingga bank ini lebih banyak duitnya lah. Lebih banyak duit yang bisa dia utak-atik. Nah, harapannya si bank ini melakukan ekspansi ke sektor real, nyalurin kredit lah. Nah, tapi bank kan juga punya hitungan sendiri. Setelah dia hitung-hitung ya, aduh, ini repot nih kalau nyalurin ke sektor real. Akhirnya dia juga ikutan beli SBN. Jadi, ya bagaimana ya quantitative easing itu sebenarnya nyetak duit dalam konteks tertentu. Nah, kemudian harapannya mendorong sektor real, ternyata diberikan SBN. SBN itu ya semi real. Kalau pemerintah memakai duit SBN-nya untuk yang menggerakkan real. Nah, ini debatnya panjang nanti kan. Benar nggak? Nah, kata pemerintah, iya, kami buat bansos buat ini. Nah, itu nanti hitung-hitungannya panjang. Yang jelas begitulah. Nah, maka kita untuk sangu juga teman-teman, ini BI itu melakukan kebijakan di slide berikut ya. Ini untuk sebetulnya penjelasan teknis yang saya jelaskan di atas tadi. Dia mengkategorikan kebijakan keuangan negara kan nggak ada sebenarnya ini di undang-undang BI-nya nggak ada, di undang-undang nomor 2 yang memayungi segala macam upaya-upaya darurat belakangan ini ya ada. Nah, pokoknya BI ini diminta ikut menjaga jangan sampai perekonomian ini kolaps. Syukur bisa mendorong pemulihan. Menurut saya berhasil mencegah kolaps sampai sejauh ini, tapi mendorongnya belum. Ini nama-nama teknisnya ya, nanti kalau mau diskusi silakan tanyakan. Nah, lalu kemudian tadi yang paling mendasar adalah ketika sepakat dengan pemerintah membeli berarti mengutangi ya. Sebelumnya nggak boleh, Bank Indonesia itu dahulu sebelum reformasi atau di awal reformasi itu mengutangi pemerintah. BLB itu kan Bank Indonesia ngutangi. Tapi ketika mulai tahun 2003, 2004 ke sini ada beberapa aturan, terutama ketika ada undang-undang BI, nggak boleh. Jadi nggak boleh memberi utang secara langsung. Bukan berarti Bank Indonesia nggak punya SBN, dia punya beli dari orang lain, dari pihak bank atau apa yang dia beli, itu dibolehkan untuk operasi moneter. Tapi jumlahnya kan tadi sudah Anda lihat sendiri cuma 270 triliun kan. Nah, kemudian dengan surat kesepakatan bersama ini, surat keputusan bersama yang dipayungi oleh undang-undang dan seterusnya, maka BI diminta ikut membeli, mengutangi. Nah, lalu ada skema 1, SKB 1. Silahkan baca ya. Nah, total direalisasikan 75,86 triliun. Di slide berikut, Pak Sabto. Ya, kita kasih angkanya. Selama 2020. SKB 1. Nah, ya, kita percepat. Kemudian ada SKB 2. Ternyata setelah berjalan ini nggak cukup. Lalu dibuat yang lebih keren lagi. BI masuk ke pasar perdana, tapi yang pertama tadi BI masih dapat bunga sama dengan pasar itu yang pertama tadi. BI ikut lelang tapi tidak ikut nawar harga, ikut pemenang harga tertinggi, itu namanya non kompetitif bidding. Nah, kalau yang kedua ini enggak, udah BI ngutangi dengan tingkat bunga yang sangat rendah sesuai dengan bunga BI. Dapatlah segitu tuh 397,56 triliun. Lalu yang disebut dengan non public 177,3 triliun tutup bulan Desember ya. Ternyata lanjut nih di 2021 melanjutkan yang dua ini. Nah, yang dua ini dilanjutkan di 2021. Realisasinya kita tadi sudah lihat sebagian sampai September, tapi kita belum tahu. Kayaknya sejauh ini memakai skema ini mungkin di kisaran 140 ke 150. Nah, skema ini masih berjalan, disempurnakan dengan skema baru yang namanya SKB 3. Ini teknis ya. Nah, SKB 3 ini yang sekarang dipakai. Jadi bukan yang 1 dan 2 lagi mekanismenya. Nah, apa bedanya? SKB 1 itu pemerintah bayar bunganya masih gede, SKB 2 bayar bunganya kecil. SKB 3 ini lebih kecil dan ada yang tidak bayar. Nah, gitu loh kira-kira. Nah, maka menurut kesepakatan ini di tahun 2021 ini rencananya 215. Padahal kan ini dibuat Agustus, berarti hanya 4 bulan terakhir ini.
Baru direalisasi berapa saya belum tahu, karena ini banyak angka-angka yang masih ini. Kemudian di 2022 nanti, BI masih diharapkan membeli 224 ngutangi. Ini rencana ya, sepakatan. Bisa berubah, nah kurang lebih begitu. Kemudian perbedaannya di SKB ini, ada klaster A di mana BI sama sekali pemerintah tidak bayar bunga. Jadi ada kuponnya, ada bunganya, tapi nanti bunganya dikembalikan oleh BI ke pemerintah, mekanisme APBN. Ada yang BI menerima tetap dari pemerintah sebesar bunga Bank Indonesia, ada ukurannya sekitar 3,34, 35, fluktuatif ya, variabel. Bandingkan tadi dengan 6,12 tadi loh. Jadi murah. Nah, semacam itu ya. Apa dampaknya dengan cara begitu? Saya percepat ini karena ternyata jelasin teknis ini kita. Dampak langkah-langkah seperti itu kepada Bank Indonesia. Nah, di slide berikut ya. Jelas kan? Bahwa berarti Bank Indonesia akan berkurang pendapatan bunganya. Benar nggak? Dia tuh punya macam-macam surat berharga, kemudian mengutangi bank, maksudnya memberi kredit likuiditas ya, itu ada pendapatannya. Nah, sementara dia juga memiliki beban, itu pendapatan dan beban Bank Indonesia jelas terpengaruh. Nah, kemudian tadi kebijakan yang QE-nya Bank Indonesia tidak hanya terhadap SBN, tapi terhadap bank-bank tadi juga mempengaruhi penghasilan dan beban BI. Karena dia akan menurunkan bunganya dan seterusnya. Dengan harapan bank juga nurunkan, tapi kan dari sisi dia jadi menurun, gitu loh. Nah, tetapi setelah dihitung-hitung pada tahun 2020 yang sudah berjalan, karena 2020 tadi itu belum ada SKB 3 dan SKB 2-nya pun masih paruh-paruh dengan SKB 1, maka tahun 2020 itu Bank Indonesia yang sudah terjadi ya, itu masih surplus 26,29 triliun setelah pajak. 2021 ini diperkirakan masih 18,43 triliun. Tetapi menurut hitung-hitungan secara teoritis, akibat karena ketika ada SBN yang dijual dengan SKB 3 ya, dipegang Bank Indonesia, itu kan dia kan ada yang jatuh tempo 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, pokoknya segitulah. Nggak ada yang 1-2 tahun, otomatis kan panjang ke belakang. Nah, panjang ke belakang, maka defisit akan dialami 2022, 2022 dan seterusnya. Tetapi Bank Indonesia dan pemerintah sejauh ini menganggap bisa terukurlah dihitung. Kalau segala sesuatu berjalan sesuai rencana, defisit-defisitnya itu masih terhandle. Oke lah, saya kebetulan coba ikut ngitung-ngitung karena dengar kabar mereka ngitungnya begini-begini, saya utak-atik sendiri dari laporan BI, ketemulah ya memang masih masuk hitungannya. Bank Indonesia akan mengalami defisit bertahun-tahun, tetapi nilainya di kisaran 10, 20, 30 triliun, dan itu hitungan kecil dalam konteks totally kelolaan Bank Indonesia dan masih bisa mempertahankan modalnya, kira-kira gitulah. Nah, tetapi yang kita mau lihat dari sisi lain, seandainya Bank Indonesia tidak mau, sekarang sudah mau sih ya, tapi umpama nih diribut-ributkan terus berat buat Bank Indonesia, nah, kita akan mendapatkan pemerintah APBN akan kesulitan pembayaran bunga. Ini yang sudah terjadi sebelum ada SKB itu. Jadi lihat gambar biru itu 2022 masih direncanakan ya. Nah, masih akan bayar 405, tahun ini masih 366. Itu kalau dirasiokan terhadap PDB, jadi PDB tahun 2020 lalu 314 dibagi PDB 2020 itu 2,05%. Di 2021 akan naik menjadi 2,4 dan rata-rata 2,4. Aturannya dan belum dirubah aturan itu. Sebenarnya pemerintah mengatur dirinya sendiri bahwa beban bunga utang itu maksimal 1,9%. Nah, 2020 sudah menabrak, tapi ini kan aturan Menteri Keuangan, jadi saya tidak tahu bagaimana itu aspek hukumnya. Nah, belum dirubah. Nah, kalau tidak ada Bank Indonesia mau membantu, ini nanti di 2,4, dan itu menurut ukuran dunia juga batasnya 2 ya. Best practices internasional, bunga utang pemerintah itu maksimal 2% dari PDB. Nah, bagaimana setelah dibantu oleh Bank Indonesia dengan skema-skema sementara ini ya, kita belum tahu skema baru nanti. Itu masih di kisaran 2,2. Jadi masih ketinggian juga.
Nah, gitu ya. Nah, dengan cara begitu kemudian ditambah ada persoalan baru. Ketika tadi bank-bank tadi sementara keadaan masih belum pulih sepenuhnya, dia naruh duit di SBN, nah, di slide berikut, sehingga porsi bank kepada SBN itu cukup besar, ya, di slide berikut yang abu-abu. Nah, bagaimana nanti kalau situasinya ekonominya beneran membaik atau ada tanda-tanda membaik, lalu permintaan kredit tinggi, bank kan mau narik duitnya nih, tapi kan dia punyanya SBN kan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak bisa dong, nggak boleh kan minta dilunasi sekarang. Maka dia punya dua pilihan, dia jual ke pasar. Ya tadi kalau pasarnya menyerap, kalau pasarnya siapa yang beli pasarnya? Ya pilihan kedua kan ke Bank Indonesia. Bagaimana kalau ternyata kondisi keuangan Bank Indonesia tadi belum mengakomodasi mengambil punyanya bank loh, baru menghitung berdasarkan kepemilikan dan rencana kesepakatan dia dengan pemerintah saja. Ingat, Bank Indonesia tidak hanya beli di pasar primer yang tadi primer namanya ketika di bank pertama, kan dia juga di sekunder. Nah, ini kelihatannya belum cukup hitungan presisinya. Sehingga saya khawatir kalau memang ada tanda-tanda pemulihan, bank butuh duit, maka perekonomian akan kesulitan likuiditas karena Bank Indonesia tidak berani mungkin atau kesulitan mengambil membeli punyanya bank karena udah banyak banget dia pegangnya, gitu ya, antara lainnya. Nah, maka kalau saya simpulkan di slide terakhir itu, Bank Indonesia dengan kondisi terkininya dan kesepakatannya dengan Menteri Keuangan, pemerintah, itu di slide terakhir itu menjadi tidak leluasa dalam manuver kebijakan moneternya. Karena tidak leluasa bukan berarti tidak bisa ya. Kondisi defisit BI akan dialami dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini kaitannya kan nanti dengan cadangan devisa segala macam. Saya tidak ingin membuat komplikasi analisis saja. Ini urusannya ke sana-sana nanti. Nah, maka sejauh ini menurut saya PE-nya Bank Indonesia ini yang sudah dijalankan sampai sekarang ini memang berhasil menyelamatkan kondisi perbankan. Kita kasih apresiasi lah sehingga tidak terjadi kolaps di industri keuangan. Tetapi tidak efektif mendorong likuiditas bagi sektor real, tidak mendorong kredit, tidak mempercepat pemulihan ekonomi. Jadi ibaratnya itu ya obat yang bisa menahan kita tidak menjadi sakit keras sampai saat ini. Nah, sementara bank-bank umum meningkatkan nilai dan porsinya dalam kepemilikan SBN itu tidak perspektif jangka panjang. Ya, dia karena besok ya besok kan bagaimana. Nah, sehingga jadi berat. Kira-kira begitu ya. Maka komplikasi di tahun 2022 dan seterusnya ini unpredictable kalau menurut saya. Ya, sejauh ini pemerintah dan Bank Indonesia terus berunding memperhitungkan berbagai faktor, tapi menurut saya faktor-faktor yang mereka perhitungkan itu tidak cukup untuk memperhitungkan faktor-faktor tidak terduganya dan komplikasi seperti antara lain yang saya sampaikan ini. Nah, sehingga kelihatannya ini perlu menjadi diskusi serius di para ahli dan juga mestinya ya pemerintah lebih terbuka saja bahwa ini kita sedang begini. Begitu Pak Sabto untuk pengantarnya. Terima kasih.